Siapa sangka, stres yang sering dianggap musuh justru bisa menjadi bahan bakar produktivitas kita. Kebanyakan orang menganggap stres sebagai sesuatu yang harus dihindari. Memang benar, stres kronis bisa merusak kesehatan fisik dan mental. Namun, riset terbaru di bidang psikologi dan neuroscience menunjukkan bahwa tidak semua stres itu buruk. Dalam kadar tertentu, stres justru dapat memacu kinerja, meningkatkan fokus, dan mendorong kita keluar dari zona nyaman. Konsep ini dikenal dengan istilah eustress, stres positif yang memberi manfaat. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Membedakan eustress dan distress. Stres terbagi menjadi dua kategori besar, eustress dan distress. Eustress adalah stres yang memotivasi, misalnya saat kita mendapat tantangan di pekerjaan yang membuat otak bekerja lebih cepat. Distress adalah stres negatif yang membuat kita kewalahan, seperti saat beban kerja tidak seimbang dengan kemampuan. Studi dari American Psychological Association tahun 2018 menjelaskan bahwa otak merespons dua jenis stres ini secara berbeda, terutama dalam pelepasan hormon kortisol dan adrenalin. Dalam eustress, lonjakan hormon bersifat sementara dan membantu tubuh siap menghadapi tantangan. 2. Peran kortisol dalam memacu kinerja. Kortisol sering mendapat reputasi buruk karena dianggap sebagai hormon stres yang berbahaya. Faktanya, dalam dosis tepat, kortisol justru membantu kita fokus dan sigap. Penelitian dari University of California tahun 2020 menunjukkan bahwa lonjakan kortisol dalam jangka pendek dapat meningkatkan daya ingat kerja, kecepatan pengambilan keputusan, dan kewaspadaan mental. Ini sebabnya kita sering merasa on fire menjelang deadline penting. 3. Analoginya, kompor dan api kecil. Bayangkan tubuh seperti kompor dan stres seperti api. Api kecil membuat masakan matang sempurna. Panas cukup untuk memasak tapi tidak sampai membakar. Begitu juga dengan stres. Dalam dosis rendah hingga sedang, stres memberi energi untuk bergerak cepat, berpikir kreatif, dan menyelesaikan masalah. Tapi jika apinya terlalu besar, stres berlebihan, masakan gosong, itulah yang terjadi pada tubuh saat distres berlangsung lama. 4. Efek stres positif pada otak. Studi dari University of Berkeley tahun 2019 menemukan bahwa paparan stres singkat dapat meningkatkan neurogenesis, yaitu pembentukan sel otak baru di hipokampus, bagian otak yang mengatur memori dan pembelajaran. Mekanisme ini diyakini membantu otak menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan berikutnya. Kelima, stres sebagai pemicu kreativitas. Dalam dunia kerja kreatif, sedikit tekanan seringkali memicu ide-ide segar. Riset dari Yale School of Management tahun 2017 menunjukkan bahwa tim yang diberi target ketat namun realistis menghasilkan solusi inovatif lebih banyak dibanding tim yang bekerja tanpa tekanan waktu. Stres moderat memaksa otak untuk mencari jalan pintas kognitif yang lebih efisien sehingga melahirkan kreativitas. 6. Manfaat untuk fisik dan kesehatan kardiovaskular. Olahraga adalah contoh nyata stres fisik yang positif. Saat berolahraga, tubuh mengalami stres terukur. Detak jantung meningkat, otot bekerja keras, dan hormon stres dilepaskan. Namun, setelahnya, tubuh menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap stres berikutnya. Prinsip ini disebut hormesis, yaitu adaptasi positif terhadap paparan stres yang terkontrol. Studi dari Journal of Applied Physiology tahun 2021 menyebutkan bahwa stres fisik teratur seperti olahraga dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30%. 7. Bahaya jika stres positif berubah menjadi negatif. Masalahnya, garis antara eustress dan distress sangat tipis. Ketika tantangan menjadi terlalu berat atau berlangsung terlalu lama, manfaat stres menghilang dan berubah menjadi kerugian. Gejalanya antara lain sulit tidur, mudah marah, daya konsentrasi menurun, dan motivasi menghilang. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda tubuh mulai kewalahan. 8. Cara mengelola stres agar tetap produktif. Kuncinya adalah dosis dan durasi. Tetapkan target menantang tapi realistis. Gunakan teknik manajemen waktu seperti metode Pomodoro untuk menjaga fokus tanpa kelelahan. Latihan pernapasan, mindfulness, atau sekadar berjalan kaki di luar ruangan bisa membantu menurunkan kortisol ketika kadarnya mulai berlebihan. Kesimpulan ke-9, stres adalah alat, bukan musuh. Seperti pisau tajam, stres bisa menjadi alat yang luar biasa berguna jika digunakan dengan benar, tetapi bisa melukai jika tidak hati-hati. Eustress membantu kita tumbuh, belajar, dan mencapai potensi maksimal. Distress, sebaliknya, bisa menghancurkan kesehatan. Memahami perbedaannya adalah langkah pertama untuk memanfaatkan stres sebagai bahan bakar produktivitas.
Bagaimana menurut Anda? Apakah selama ini stres justru membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik atau malah membuat kewalahan? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk pembahasan menarik lainnya seputar kesehatan mental dan produktivitas.